Yang pasti, untuk mengatasi harga TBS agar membuat petani untung, tentu tidak cukup diatasi oleh Zulhas melalui cuitan di Twitter. Halo Sobat, jumpa lagi kita di program The Editors Media Indonesia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu akhirnya dilantik menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2022. Zulhas mendapatkan tugas khusus untuk menangani kisruh minyak goreng yang telah berlangsung sebelum periodenya. Pemberian kursi di kabinet tersebut akhirnya menjawab sudah mengenai posisi PAN terhadap pemerintahan. Uangnya nggak usah di kantong aja, dikantongi. Tapi nanti milik Putri ya. Bila kita mengingat pernyataan Zulkifli seusai terpilih dalam Kongres PAN 2020, dia menyatakan bahwa kecil kemungkinan PAN masuk dalam kabinet Joko Widodo Maruf Amin. Ya karena saat itu PAN termasuk dalam pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Prabowo dan Sandiaganya sudah masuk kabinet. Sejak berdiri pada 23 Agustus 98, PAN akhirnya sempat merasakan berada di luar kabinet, walaupun hanya 10 bulan. Pada pemerintahan Gus Dur Megawati, yakni 99 sampai 2001, 3 kader PAN mendapat kursi menteri. Di era Megawati Hamzahas, PAN mendapatkan 1 kursi. Lalu pada era SBY dan Yusuf Kalla, PAN kembali mendapatkan 2 kursi. Dan pada saat pemerintahan SBY Budiono, PAN akhirnya mendapatkan 4 kursi kabinet. Sedangkan di era Joko Widodo Yusuf Kalla, 1 kader PAN masuk ke dalam kabinet. Dan akhirnya, di masa Joko Widodo Maruf Amin, Zulkifli Hasan kembali menjadi anggota kabinet. Jadi, kira-kira apakah sudah terjawab? Di masa pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin, PAN ini termasuk partai koalisi, oposisi, mitra kritis, atau waiting list. Paling tidak, PAN sempat berada di luar pemerintahan selama 10 bulan. Kembali lagi kita ke persoalan minyak goreng. Pada 9 Juli, Zulhas sempat mengajak sejumlah warga yang hadir pada acara Pansar Murah di Bandar Lampung untuk memilih anaknya, Putri Zulia Savitri. Dalam kesempatan itu, panitia membagi-bagikan minyak goreng curah dalam kemasan berlabel minyak kita. Minyak goreng bersubsidi yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan. Dalam acara itu, minyak kita dijual seharga Rp10.000 untuk 2 liter. Walaupun harga resminya adalah Rp14.000 per liter. Namun, Zulhas meminta ibu-ibu yang hadir untuk mengantongi kembali uang yang telah mereka siapkan. Asalkan pada saat pemilu nanti, ibu-ibu yang hadir itu memilih putrinya. Bahkan Zulhas juga berjanji akan kembali menggelar acara serupa bila putrinya terpilih. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembagian minyak gratis itu akan dilakukan 2 bulan sekali. Saat ditanya, Zulhas berdalih bahwa acara tersebut tidak terkait dengan aktivitas sebagai menteri, di mana acara digelar pada hari Sabtu, yaitu di saat dia libur. Dan acara tersebut murni acara partai. Dan minyak goreng yang dibagi-bagikan tersebut itu juga telah dibeli oleh PAN. Zulhas juga mengajak partai politik lain untuk melakukan kegiatan serupa demi tujuan mulia, yakni minyak goreng yang murah atau gratis bagi rakyat. Pertanyaannya, apakah partai politik boleh membeli minyak goreng bersubsidi? Lalu apakah Zulhas bisa dibilang menyalahgunakan kewenangan? Ya, Zulhas pasti menegaskan tidak. Karena PAN itu telah membeli minyak goreng bersubsidi itu. PAN tidak meminta jatah dari Kementerian Perdagangan. Ya mau tidak mau, kita percaya itu. Kita pasti percaya juga lah bahwa Pak Zulhas itu mampu untuk membeli dan membagikan minyak goreng secara gratis kepada rakyat. Salah satu buktinya, bila kita mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara, per 31 Desember 2021, Zulhas memiliki harta sebesar 32,8 miliar. Hartanya itu bertambah dari laporan pada 2020 sebesar
30,4 miliar. Dan pada 2009 dia melaporkan harta sebesar 28,4 miliar rupiah. Bila kita membayangkan 32,8 miliar rupiah dibelikan minyak goreng bersubsidi, Zulhas pribadi mampu membagikan lebih dari 2 juta liter minyak goreng bersubsidi kepada rakyat. Tapi ya tanggung amat Pak Zulhas, masa membagikan ke rakyat itu minyak goreng bersubsidi? Sekalianlah yang premium. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa Zulkifli Hasan tidak melakukan abuse of power. Menurut Yoga, Zulhas itu dipastikan memahami rambu dan peraturan perundangan. Makanya kegiatan partai dilaksanakan setiap hari libur. Zulhas pribadi tidak memusingkan viralnya video aksi dia membagi-bagikan minyak goreng dengan catatan memilih putrinya. Bagi dia, tambah viral, itu tambah bagus. Karena sama dengan kampanye gratis bagi partai. Jadi demi kampanye gratis nih Pak. Ya, PAN mulai menjadi peserta pemilu pada 1999. Pada pemilu perdana itu PAN meraih sekitar 7,5 juta suara. Pada 2004 turun menjadi 7,3 juta suara. Dan pada 2009 menjadi 6,2 juta suara. Setelah itu, pada 2014 naik kembali menjadi 9,4 juta suara. Dan pada pemilu terakhir yaitu 2019 itu menjadi 9,6 juta suara. Terlihat suara PAN itu meningkat. Akan tetapi ternyata raihan itu masih kalah ketimbang partai lainnya. Sehingga pada pemilu 2019, PAN menempati posisi ke-8 dari 9 partai yang berhasil menempati kursi DPR. Ya, suara PAN masih berada di bawah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. PAN hanya mampu mengalahkan suara P3. Bila kita melihat perjalanan PAN dalam pemilu, perolehan suara PAN memang cukup stabil, yaitu di kisaran 6-7%. Pada 99, dia meraih 7,11%. 2004 menjadi 6,44%. Setelah itu menjadi 6,03%, dan kemudian menjadi 7,57%, dan pada 2019 menjadi 6,84%. Adapun Zulkifli Hasan memimpin partai tersebut sejak 2015 dan dilanjutkan setelah terpilih kembali pada 2020. Salah seorang pendiri PAN, yakni Amin Rais, yang juga mantan Ketua Umum PAN dan juga merupakan besan dari Zulkifli Hasan, akhirnya malah memilih keluar dan membentuk Partai Umat pada 2021. Guru Besar Ilmu Politik Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik menyatakan, fungsi utama partai politik adalah untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Dalam konteks negara demokrasi, cara yang ditempuh adalah melalui pemilu. Dan dalam menjalankan sejumlah fungsi tersebut, partai politik pun melakukan sejumlah kegiatan. Seperti seleksi calon, kampanye, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan sosialisasi politik. Kira-kira aksi bagi-bagi minyak goreng gratis masuk dalam kegiatan yang mana ya? Barangkali Zulhas hendak melaksanakan fungsi sosialisasi politik terhadap salah seorang kadernya yang kebetulan itu putrinya sendiri. Dan bagi simpatisan yang hadir dan mau memilih, mendapatkan imbalan berupa minyak goreng gratis dan iming-iming. Kegiatan serupa akan digelar secara rutin. Bila saat ini sudah memasuki masa kampanye, mungkin itu bisa dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Hanya saja, regulasi itu hanya bisa menjatuhkan pasal pidana bila pemberian dilakukan kepada peserta kampanye. Permasalahannya nih, saat ini belum memasuki masa kampanye. Berarti belum ada yang namanya calon anggota legislatif, belum ada yang namanya kampanye, dan belum ada juga yang namanya peserta kampanye. Tapi nggak mungkin juga kan putrinya Pak Zulhas tidak terpilih sebagai calon anggota legislatif. KPU telah meluncurkan tahapan pemilu pada 14 Juni. Sehingga saat ini belum ada yang namanya calon anggota dewan dan belum memasuki masa kampanye.
saat ini masih dalam tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Jadi, Zulkifli kemungkinan tidak akan terkena pasal dia telah melanggar aturan kampanye. Logika itu kemungkinan juga akan diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu sendiri saat ini masih menyatakan mengkaji persoalan yang terjadi. Akan tetapi, terlepas dari beragam justifikasi Zulkifli maupun PAN, Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara dan meminta seluruh pembantunya untuk fokus bekerja. Presiden juga memberi penekanan untuk Zulkifli. Kalau Menteri Perdagangan, ya urus yang paling penting. Seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu. Tugas dari saya itu. Itu kata Presiden Jokowi pada 12 Juli. Pada 6 Juli, Zulkifli ditemani Wakil Menteri Jerry Sambuaga meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat, minyak kita, dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Hanya saja ternyata ratusan pedagang di platform Lokapasar sempat kedapatan menjual di atas HET. Bahkan ada yang menjual di atas Rp40.000 per liter. Selain itu persoalan minyak goreng juga terjadi di hulu, di mana sempat viral petani sawit memilih menjual tandan buah segar sawit ke Malaysia menggunakan truk dan perahu. Zulkifli mengaku prihatin, tetapi memandang fenomena tersebut sebagai kewajaran. Pasalnya TBS sawit petani bisa terjual hingga Rp4.500 per kilogram di Malaysia, sedangkan di Indonesia hanya Rp1.000 atau di bawah Rp1.000 per kilogram. Meskipun Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Muhammad Munsif, menegaskan belum ada penjualan TBS petani ke Malaysia, khususnya di daerah-daerah sentra sawit yang berbatasan antara Kalbar dengan Malaysia. Menurut dia yang terjadi merupakan hal biasa, yakni petani menggunakan motor membawa 2 atau 3 tandan buah segar ke Malaysia. Dan hal itu dianggap legal karena perdagangan dengan nilai sampai Rp600 atau sekitar Rp2 juta itu masih diizinkan. Akan tetapi bagi Zulkifli, untuk mendorong harga TBS sawit di dalam negeri, pemerintah harus mendorong percepatan ekspor CPO bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin ekspor. Kali ini kita juga mau tidak mau meyakini kebijakan percepatan ekspor tersebut tidak mengulang saat Zulkifli menjabat Menteri Kehutanan. Di mana, merujuk hasil studi Greenomix Indonesia pada Maret 2018, masa kepemimpinan Zulkifli adalah pemberi izin terluas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, mayoritasnya sawit, yang diberikan kepada sejumlah konglomerat. Greenomix Indonesia sempat merilis data kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan sepanjang 2004 sampai 2017 itu seluas 2,4 juta hektar atau sekitar 36 kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Dan pada saat Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan, yakni pada 2009 sampai 2014, dia melepas kawasan hutan menjadi areal perkebunan kepada para pelaku bisnis seluas 1,64 juta hektar. Itu belum termasuk areal sawit yang diputihkan dari stempel kawasan hutan. Sedangkan bila dibandingkan pada Menteri Kehutanan MS Kaban, dia mengeluarkan izin lahan perkebunan seluas 600.000 hektar. Dan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hanya mengeluarkan izin perkebunan seluas 216.000 hektar. Terkait izin ekspor CPO, Presiden Jokowi sempat melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan itu ditujukan untuk menjaga jaminan pasokan minyak goreng di dalam negeri. Pelarangan itu berlaku mulai 28 April. Dan larangan itu kemudian dicabut pada 23 Mei. Presiden melarang ekspor lantaran kondisi pasokan minyak goreng dalam negeri yang sempat mengalami krisis. Di mana harga minyak goreng saat itu melonjak dan juga minyak goreng sempat susah didapat di pasaran. Pada 28 Juni, Zulkifli Hasan melalui akun Twitter @zul_hasan sempat mencuitkan imbauan kepada produsen minyak goreng untuk membeli sawit di petani seharga minimal Rp1.600 per kilogram.
Selain itu mereka juga diminta untuk mendukung program minyak kita, yakni minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per liter. Larangan ekspor CPO yang sempat dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu ibaratnya dua sisi mata uang. Dan saat ini rasa pahitnya sudah mulai terasa oleh sebagian orang. Di mana harga tandan buah segar petani anjlok. Pasalnya, pabrik kelapa sawit dikabarkan menghentikan membeli karena larangan ekspor. Rupanya, larangan ekspor membuat penyerapan TBS dalam negeri macet karena pihak pabrik memilih untuk memberhentikan menyerap TBS dari petani karena harus menampung TBS dari kebun milik sendiri. Yang pasti, untuk mengatasi harga TBS agar membuat petani untung, tentu tidak cukup diatasi oleh Zulhas melalui cuitan di Twitter. Kalau mengacu pada pernyataan Presiden, fokuslah bekerja.